Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolong Sembilang yang saya hormati dimanapun juga berada. Pertama, saya mengucapkan selamat buat sahabat-sahabat yang menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semuanya mendapat berkah dan rahmat. Sesungguhnya berpuasa itu adalah merupakan akti yang bagi diri kita agar jauh lebih sabar lagi dan sekaligus supaya kepekaan sosial kita mampu ditingkatkan melalui puasa, karena sesungguhnya puasa itu adalah bagaimana kita berupaya merasakan apa yang dirasakan orang yang boleh jadi selama kurang lebih 11 bulan. Makannya pun tidak teratur dan seterusnya. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan kita merasakan apa yang mereka rasakan mampu memperbaiki nurani kita, memperbaiki kepekaan sosial kita. Ini masih terkait dengan si Aris Kucluk yang melakukan tindakan anarkis di pesantren Gus Puat Pleret, dan sasarannya itu Gus Puat Pleret secara langsung. Ada satu video dari Gus Miftah yang menanggapi kejadian ini. Coba kita lihat secara bersama-sama dan nanti kita ulas bagaimana si Haris ini yang ternyata pada hari ini saya mendapat kabar dia melapor ke polisi. Ini semakin tidak jelas ini situasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendapatkan kabar yang kurang enak. Sahabat saya di Pleret Bantul, Gus Fuad, dipukul sama orang yang tidak bertanggung jawab. Entah siapa yang mukul, saya nggak tahu lah. Tapi kayaknya pemukulan itu dampak dari friksi atau perbedaan pendapat pandangan Gus Fuad mengenai Habib kalau nggak salah. Saya kok jadi aneh. Kalau saya ya pendapat diadu dengan pendapat, pemikiran diadu dengan pemikiran, dalil diadu dengan dalil, argumentasi diadu dengan argumentasi. Ya aneh saja kalau kemudian berbeda pendapat mainnya pukulan, mainnya fisik dan lain sebagainya. Saya itu sering loh berbeda pendapat, tapi kemudian kita berbeda pendapat itu di mindsetnya, di pemikirannya, di pendapatnya, di gagasan, di ilmunya. Bukan berarti kemudian kita membenci orangnya. Contoh nih, yang dulu katanya Gus Miftah bermusuhan dengan Ustadz Khalid Basalamah. Oh tidak, saya memang berbeda pandangan dengan Ustadz Khalid Basalamah mengenai wayang umpamanya. Tapi ketika haji, saya ketemu dengan Ustadz Khalid Basalamah di Padang Arafah, kita berpelukan biasa gitu. Kita ngobrol santai. Artinya apa? Ya, karena kita berbeda pendapat, bukan berarti harus musuhan. Nah, jeleknya di Indonesia kita hari ini adalah kalau bermusuhan, mohon maaf, kalau berbeda pendapat dianggap musuh. Ini kultur yang tidak boleh dibiasakan. Kita boleh berbeda pendapat, jangan kemudian dari perbedaan pendapat itu menjadikan kita bermusuhan. Apalagi kok main pukul hari gini, bro, nggak pantas lah. Stop kekerasan. Stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beredar kabar bahwa si Kucluk Aris itu melapor ke polisi. Tentu menjadi pertanyaan buat kita semua ini adalah sebenarnya dalam konteks ini siapa yang salah dan siapa yang benar. Sementara video Aris sudah beredar bagaimana dia melakukan pemukulan terhadap Gus Puat Pleret, sekalipun itu pemukulan tidak sampai karena ditepis. Lalu dalam situasi seperti itu tentu sebagai pihak yang didatangi rumahnya dan banyak santrinya di sana, banyak murid-muridnya melihat kelakuan Aris pasti kena tonjol dan pasti bonyok. Lalu kemudian karena hal itu Aris merasa menjadi korban dan melapor. Tentu yang menjadi pertanyaan buat kita adalah bagaimana sebenarnya peran polisi di sini, bagaimana polisi keberpihakannya di sini tentu harus dipertanyakan. Karena kalau kemudian seolah-olah Haris sampai hari ini yang tidak jelas posisi hukumnya, bahkan keberadaannya juga tidak jelas, apakah dia masih di kantor polisi atau sudah dilepaskan oleh polisi, karena sepertinya memang Haris ini menguasai betul ini polisi. Itu malam saja kan sempat melakukan penantangan di kantor polisi, merekam video penantang-nantang orang katanya yang memukuli dirinya, padahal dia yang duluan mengancam keselamatan Gus Puat Pleret di pesantrennya lagi. Itu yang saya bilang, seandainya di kampus saya ini orang sudah tidak kembali. Kenapa? Karena dia tamu lalu datang tidak saja besar suaranya, malah memang mau melakukan tindakan
persekusi terhadap Gus Fuad Pleret dengan membawa-bawa nama habaib. Ini kan sebenarnya satu tindakan yang sangat keterlaluan. Karena itu kemudian saya berharap makhluk ini ditindak gitu guys oleh pihak kepolisian. Jangan dibiarkan begitulah, karena ini sangat membahayakan. Dan kalau sampai misalnya betul-betul polisi tidak bisa bertindak tegas, maka jangan salahkan kaum Nahdien kalau kemudian kantor polisi pun juga harus digeruduk rupanya ini kalau tidak jelas penanganannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita.